Oke, ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita lanjut materinya. Nah, ini kami tambah sekilas saja, nggak terlalu dalam. Nah, karena mungkin nanti kalau udah sampai materinya bakal jelasin sama Pak Robi. Sebelumnya udah jelasin belum? Apa itu? Udah sampai looping belum? Belum ya? Jelasin sedikit ya, ringkas-ringkasnya aja, jadi nggak terlalu berat. Nah, looping ini merupakan suatu pernyataan yang dimana kalau teman-teman implementasi di program itu untuk mengulang sebuah beberapa statement atau beberapa blok pernyataan. Gitu. Nah, di looping ini itu dasarnya ada tiga. Kalau Kabintang pernah sebelumnya itu ada for, while, sama do while. Yang sering banyak digunakan itu ada dua biasanya, yang for sama do while. Tapi meskipun sama-sama perulangan, tapi beda konsep struktur alur perulangannya dan implementasinya. Nah, ini ada tiga ya, ada for, while, sama do while. Kita bahas satu persatu. Nah, ini teori untuk yang for itu sering disebut dengan for loop atau perulangan for yang digunakan untuk proses looping atau perulangan berbentuk blok pernyataannya. Gitu. Nah, untuk bentuk standarnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Yaitu ada for, ada inisialisasi, ada kondisi, terus ada penaikan ataupun penurunan. Atau increment ini increment bahasa pemrogramannya. Increment untuk penaikan, increment untuk penurunan datanya. Gitu. Nah, inisialisasinya apa? Kalau udah pernyataan itu apa? Nah, inisialisasi itu langsung ke codingan aja ya. Tapi teman-teman tahu dulu, ini merupakan struktur dasarnya for. Lalu dalam kurung apa yang mau diulang, kondisinya berapa, dan mau penaikan atau penurunan gitu. Dan apa yang mau diulang? Yang diulang adalah pernyataannya apa. Tapi kalau cara perintah codingannya, bentuknya bakal seperti ini. For, dia buat dulu wadah atau aturannya. Dia bakal mengulang suatu kondisi atau di sini ini case-nya adalah mengulang atau membuat perulangan atau mencetak angka dari 1 sampai dengan 10. Kita tahu outputnya 1 sampai 10, tetapi sebelum dicetak angka 1 sampai 10 itu ada sebuah kondisi atau aturannya yang dibuat di dalam for. Ini adalah aturannya yang dibuat di dalam for. Ada inisialisasi, kalau teman-teman baca tadi inisialisasi, ada kondisi, yang ketiga ada increment ataupun decrement. Nah, pemisah tiga aturan ini itu kalau dalam codingannya itu pakai semikolon atau titik koma. Ini adalah inisial, ini adalah kondisinya apa, dan ini adalah sebuah increment. Increment itu I++ atau kenaikan sebuah data atau penambahan sebuah data. Penambahan value dari angka berapa ditambah angka berapa, atau penambahan lah istilah generalnya. Nanti ada lagi istilahnya kalau buat decrement-nya itu adalah i-min. Jadi dasarnya ada dua ya. Proses dasar yang paling mudah itu ada I++. Ini sama aja, rumus dasarnya adalah I sama dengan I plus 1. Ini disebut dengan increment. Ada juga decrement-nya itu adalah I min. Bentuknya sama aja kayak I sama dengan I dikurang 1. Ini disebut dengan decrement. Increment penaikan, decrement untuk penurunannya. Nah, jadi ada dua rumus yang teman-teman bisa gunakan kalau increment itu. Bisa pakai I++ seperti yang ada di contoh, ataupun menggunakan rumus I sama dengan I plus 1. Jadi ada beberapa case yang teman-teman bakal bisa pakai yang ini, tapi ada beberapa case juga teman-teman harus gunakan yang rumus kedua. Gitu. Tergantung kondisinya. Nah, di sini Kak Bintang ulas sedikit. Contoh programnya adalah yang pertama dia buat inisialnya dulu. Inisialnya apa? 1. Gitu. Dia mencetak angka 1 karena di sini perintah pernyataannya adalah sistem titik out println I. I-nya berapa? I-nya adalah yang pertama I sama dengan 1. Cetak angka 1. Lalu di kondisinya apa? Di kondisinya adalah sebuah ada aturan kondisinya I lebih kecil dari 11. Benar nggak 1 lebih kecil dari 11? Benar, makanya dicetak angka 1. Sini. Masuklah dia ke increment, ke aturan selanjutnya. Ditambah angka 1. Karena 1 ditambah 1 sesuai dengan rumusnya ya, jadinya
2. Ditanya, benar nggak 2 lebih dari 11? Benar, cetak angka 2. Ditambah lagi, plus-plus lagi. 2 tambah 1, 3. Jadi I-nya jadi 3. 3 benar nggak lebih dari 11? Benar, cetak angka 3. Begitupun seterusnya sampai nilai ke N. N apa? N adalah aturan sesuai di sini. Itu berapa kalau lebih kecil dari 11? Berapa kayaknya? Sampai sampai 10. Berarti terakhir dia cetak sampai dengan angka 10. Kenapa? Karena aturan di sini I harus lebih kecil dari 11. Makanya karena dia pernyataan kebetulan jelas sistem outprint, jadi dia cetaklah angka 1 sampai dengan 10. Kenapa bisa Kak 1 sampai 10 ya? Karena dia ada increment. Tapi kalau dia pakai I min, kira-kira apa yang terjadi? Misalkan sini I min ini, apa yang terjadi pada aturan yang ada di sini? Ada yang tahu? Apa yang terjadi kalau dia decrement? Ini buat dikit volume ya. Ada tahu apa yang terjadi? Nah, oke. Kalau penasaran, wih, kayak di TV-TV ya. Nah, kalau itu gitu, coba teman-teman ketik dulu codingannya, ikutin aja dulu sama yang di depan, nggak apa-apa. Jadi yang teman-teman kelas online juga silakan diketik programnya biar tahu konsepnya gimana. INT I plus plus di kertas. Dulu kalau kita pernyataan for, kalau satu point max di KBS for perulangannya. Ya, I plus plus itu increment sama aja rumusnya kayak I sama dengan I plus 1. Jadi kalau ada beberapa case yang misalkan nggak mau nambahin angka 1, nambahinnya angkanya 3, 4, 5, dan seterusnya, teman-teman harus ganti rumusnya menjadi I sama dengan I plus berapa angka incrementnya. Begitupun untuk yang decrementnya, konsepnya sama.
Sudah. Nanti. Nah, kalau sudah berarti udah benar ya, tampilnya sampai 10 ya. Nah, kalau yang sudah coba diganti ipasnya sama ini gitu. Hasilnya apa? Iplas pas diganti sama ini. Apa? Jalan sampai bawah? Kenapa? Dapat sampai ini kan sudah bla. Nah, kalau aturan ini teman-teman gunakan di Kramen itu dia nggak ada batasan perulangannya. Nah, dia kalau teman-teman ganti jadi min di sininya. Min, nah lu ke coret ya. Nah, nih. Nah, kalau teman-teman gunakan di sininya adalah i min diganti i min. Nah, dia nggak bakal berhenti perulangan programnya. Kenapa? Karena di sini batasannya adalah i lebih kecil dari 11 gitu. Dia bakal cetak terus semua angka yang di bawah angka 11. Cetak terus. Makanya kan kalau i intinya i sama dengan 1, berarti ya hasilnya 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Dia nggak bakal berhenti sampai komputernya meledak. Oh, enggak juga. Nggak meledak sih, namanya. Sampai nilai ke N lah berhentinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau nyetaknya di Kramen, berarti si I-nya itu harus lebih dari 11. Kalau dia pengen berhenti. Misalkan inisialisasinya adalah I sama dengan 20. Nah, kalau ada batasan I lebih dari 11, berarti berapa yang tampil? Misalnya nih, di sini aturannya benar, kita kondisinya benar, I sama lebih kecil dari 11, tapi inisialnya kita ganti misalkan jadi 20. Coba teman-teman cek, hasilnya berapa? Intinya I sama dengan 20. Tetap pakai I min, tetap pakai I min. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? I-nya lebih kecil dari lebih besar dari 11. Ya. Sudah mulai paham ya ngebaca perintahnya ya. Mana udah? Nah, ada pertanyaan untuk yang for? Belum ada? Nah, jadi intinya kalau for itu adalah sama-sama perulangan, tapi bedanya dia semua aturannya dibuat ketika pertama kali ngebuat si perulangan for-nya. Beda sama yang lain. Kalau yang lain itu ada yang inisialnya dulu, baru kasih aturan, baru cetak pernyataannya apa. Tapi kalau dia di for, dia semua aturan, kondisi, dan inisial itu dijadiin satu dalam for. Baru apa yang mau diulang? Yang diulang adalah sebuah pernyataan ini. Ini penggunaan for. Lalu
Di perulangan selanjutnya itu ada lagi yang namanya penggunaan, ini for each ya. For each ini penggunaan array, karena kita belum bahas array, kita skip dulu. Nah, selanjutnya ada perulangan menggunakan while. Nah, kalau while sama-sama untuk proses perulangan suatu blok pernyataan selama kondisinya bernilai true. Nah, kalau for tadi dia nggak ada true or false-nya. Kenapa? Karena semua aturannya udah dijadikan satu. Tapi kalau dia while, dia butuh kondisinya, benar nggak sih datanya? Gitu. Nah, kondisinya itu kalau yang di for itu dalam satu aturan, kalau dia di while itu khusus kondisinya, yaitu di bagian si while-nya, kondisinya. Nah, pertanyaannya, Kak, increment tadi sama inisialisasinya di mana? Nah, dalam codingannya itu kita buat inisialnya di awal kali program dibuat. Sama kayak deklarasi variabel biasanya. Ya. Inisial yang tadi kalau di for itu dimasukin ke dalam sebuah program, tapi kalau di while itu dibuat di awal. Sama kayak deklarasi variabel. Nah, baru kalau kita inisialisasi, yang kedua adalah apa stepnya? Kita buat kondisinya apa? Kondisinya adalah I harus lebih kecil dari 11. Nah, ini penggunaan dari while-nya. Nah, lalu apa? Nah, yang diulang itu adalah pernyataan yang ada di dalamnya. Nah, ini pernyataannya. Ini pernyataannya. Nah, dari pernyataannya baru udah dikasih sebuah increment di sininya, I++. Untuk strukturnya sama kayak di for tadi, tapi beda penempatannya. Bedanya apa? Kalau di for tadi jadi satu ketika pembuatan for, tapi kalau yang di while inisialisasi dulu deklarasi variabelnya apa, yang kedua tentukan kondisinya apa, dan yang ketiga baru pernyataan apa yang mau diulang, dan yang keempat adalah increment atau decrement gitu. Kapan dinaikin, kapan diturunin datanya. Nah, silakan teman-teman ketik yang ini untuk dokumentasinya. Kalau sama di copy paste saja dan hasilnya pasti sama 1 sampai 10 juga, tapi beda penerapannya ya. Silakan buka dokumen baru, tinggal ketik yang while-nya. Pernyataan while.
Sudah sama aja ya, bisa kata-kata. Error, error aja. Tidak, kalau error jadi jalan. Kurang satu. Di public class. Ini berapa? Benar. Ini di sini. Ini. Yang ini. Public static. Oke. Nah ini ya, contoh perulangan penggunaan while. Nah ini termasuk jarang sih kalau kita nemuin perulangan pakai while, karena kebanyakan pakai for, karena beberapa kasus dia ditentuin dulu kondisinya apa, baru diulang. Jarang ada orang inisial dulu, bukan orang ya, jarang program yang bidang temuin itu ada while lalu di-increment dalamnya. Ya, ada dua biasanya sering digunakan, yaitu for sama while biasanya. Nah ini kalau kami jelasin lagi, jadi kalau dia while dia inisial dulu, ketiga kondisi, keempat statementnya apa yang mau diulangin, dan yang kelima adalah yang keempat increment ataupun decrementnya gitu. Jadi beda strukturnya aja. Nah selanjutnya coba udah dapat dua ya, for sama while ya. Coba teman-teman, tantangannya adalah kalau yang for tampilin bilangan ganjilnya aja. Gitu. Jadi di codingan yang for teman-teman modifikasi aja sebelumnya, coba tampilin bilangan ganjilnya aja. Jadi dari satu yang di for ya, buat tampilannya berarti 1 sampai 20 deh. Jadi tampil nanti untuk yang for itu tampil dengan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17 sampai 19 yang ganjil. Nah kalau yang while ini bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 18, 20. Nah, modifikasi codingan yang tadi, yang for bilangan ganjil, yang while bilangan genap. Yang while. Gampang? Biasanya 15 detik selesai. Yang for ganjil, while bilangan genap. Bisa? Bisa. Jadi nyontek ya, lu nyontek yang gede. Jadi mas ya? Apa? Jadi mas. Yang for tadi. Ini ya, yang tiga yang satu ya. Kenapa? Yang satu bukan? Iya, for untuk bilangan ganjil, while cari bilangan genapnya.
Cepat. Ya. Gimana? Tapi sampai Saya cuma nambahin. Ya ingat
D plus plus dihapus ditambah sama dengan Kenapa begitu? yang tadi sih. Jadi gini ya, ya benar sih caranya sih. Cuman kalau ditanya kamu nggak tahu alasannya kan aneh. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, lihat dulu output yang dicari apa. Outputnya adalah 1 sampai dengan, misalkan yang ganjil dulu ya, yang ganjil 1 sampai 20, 15. Dia lompat nilainya berapa? Berapa dia lompat nilainya? 2 kan? 2. Cek masing-masing, benar nggak? Semua angkanya lompatnya 2. 2, 2, 7, 2, 9, 2, 2 kan? Nah, berarti kalau karena pertambahan setiap angka ditambah 2, teman-teman nggak bisa pakai yang rumus. Enggak, kalau susahnya bukan spidol. Teman-teman nggak bisa pakai rumus ini. Karena setiap angka ditambah dengan angka 2. Nah, gimana kalau tambahan plusnya tambah 1? Jadi I plus plus plus. Ini salah juga, nggak bisa dipakai. Karena increment hanya berlaku untuk I plus plus aja. Nah, jadi kalau kita pengen nambahin 2 angka di setiap perulangannya, berarti kita pakai rumusnya I sama dengan I plus 1. Nah, karena setiap angka ganti angka 2, makanya kita tambahin angka 2, makanya pas kita ganti jadi I plus 2. Cuma kita coba. Udah ya? Jalan ya? Ketemu. I plus plus ganti dengan rumus. Makanya tadi teman bilang ada beberapa case yang teman-teman bisa pakai I plus plus, tapi ada beberapa case juga yang teman-teman harus menggunakan rumus dasarnya, yaitu I sama dengan I plus 1. Itu untuk increment pengganti dari I plus plusnya. Nah, jadi kalau di rumus dasar itu dia lebih mobile, lebih bisa kita modifikasi. Mau ditambahin angka 2, 3, 4, dan seterusnya itu bisa. Gitu. Jalan ya? Ya. Nah, coba kalau yang while. Yang while. Ya, ini. Yang while gimana jadinya? Jangan browsing ya. Coba diri dulu. Kalau yang while bilang kita 24 sampai dengan 20. Terus yang mana? While. Pakai yang while. Lihat outputnya dulu dilewati berapa angka semuanya. Di while tampilkan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 11, dan 20. Dapat? Ya, kalau biasanya kalau ganjil ketemu, yang genap udah pasti ketemu. Oke. Ya, lihat dulu.
Ada bisa? Gimana? Ya, tadi bisa. Ya, jadi kalau yang well, ya, jadi teman-teman paham ya. Nah, jadi well karena blood outputnya adalah angka 2, berarti inisial yang pertama kita ganti jadi angka berapa? Angka. Nah, ini kalau kita pengen genap berarti jadi angka 2. Karena inisial pertama dari outputnya kita pengen coba tampilin 2, 4, sampai dengan angka 20. Makanya inisialnya kita cetak dulu angka 2. Nah, selanjutnya aturannya adalah kita pengen buat sampai angka 20, sedangkan kondisi di pelatihan sebelumnya itu kurang dari 11. Makanya ada dua cara. Yang cara pertama adalah menyampaikan angka 20, bisa angkanya kurang dari 21 atau lebih kecil sama dengan 20, agar kondisi yang ada di aturannya itu masuk ke dalam suatu program gitu. Jadi teman-teman udah pernah baca kan verifikasi materi kan operator pembanding, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, kalau ada angka sama dengannya berarti kondisinya itu masuk ke dalam hitungan range nilainya gitu. Makanya ada cara bisa pakai lebih kecil dari 21 karena kita pengen ngambil angka 20-nya, atau bisa menggunakan lebih kecil sama dengan angka 20 gitu untuk mengambil kondisinya juga gitu. Nah, karena kita pengen sampai bulan genap sama kayak di ganjil tadi, itu ada lompatan 2 angka, perulangan setiap perulangan itu ada lompatan 2 angka atau increment 2 angka, makanya rumusnya kita ganti menjadi I sama dengan I plus 2 gitu ya. Jadi konsep dasarnya itu inisialnya kita ganti dulu, lihat nilai awalnya berapa. Nah, yang kedua kita pahami aturannya, kondisinya berapa, karena kita pengen pilih 1 sampai 20, berarti angka 20-nya kita masukkan ke dalam sebuah range nilainya. Itu bisa menggunakan kita lebihin angka kondisinya atau kita masukkan ke dalam sama dengan agar dihitung juga. Nah, yang ketiga adalah kita lihat pelopatan nilainya berapa setiap perulangan, karena pelopatan nilainya adalah setiap nilai 2, ya kita pakai rumus yang standarnya atau rumus dasarnya, yaitu I sama dengan I plus nilai berapa. Sampai sini ada pertanyaan ke perulangan? Ada? Yang kapan pulang? Jadi gitu. Kalau misalnya pelompatannya 3 gitu ya? Boleh 3, 4, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing kasusnya. Nah, tapi di sini kami belum nemuin gimana cara mencetak bilangan prima. Nah, bilangan prima kan, bilangan hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri ya, 1, 3, 5, 7, 11, 13 gitu. Kami belum bisa menggunakan ulangan, kecuali menggunakan fungsi if else gitu. Jadi digabungin antara if else sama dengan perulangan menggunakan well atau for gitu. Biasanya ada kombinasi dari situ. Tapi kalau secara dasar konsep struktural seperti ini, itu kita nggak bisa implementasi untuk mencari bilangan prima.
Tapi itu jelas ya. Anda ada yang tanyain? Iya, kayak oh ini inter update. Kamu kok doainnya salah loh. Kita tambahin ini. Ya, kalau satu keluar ini. Interrupt berarti itu gagal. Kelas positive weight management itu kontrol satu lagi. Itu outprint, print out kan. Print, diklik dulu kontrol satu. Jelas ya, dari yang for sama while, beda struktur ulangannya aja dan beda implementasiannya. Nah, selanjutnya, ini kan latihan udah ada, kita sebutin aja. Nah, selanjutnya yang bakal kita gunakan, sering-sering kita gunakan adalah, atau yang paling mudah untuk paling mobile deh untuk digunakan adalah do sama while. Jadi, do while itu pergabungan antara while dan do. Do itu adalah batasan awal angka perulangannya, dan while adalah kondisi dari perulangannya sampai mana batasannya. Gitu. Nah, di sini gunakan untuk melakukan proses suatu blok pernyataan selama kondisinya bernilai true, sama kayak while tadi. Selama kondisinya bernilai true. Nah, pernyataan dalam blok ini paling tidak dieksekusi satu kali. Jadi ketika program berjalan, nah dia dieksekusi sekali tuh. Nah, yang kedua dia bakal nanyain kondisinya di while-nya, benar apa enggak, true or false datanya. Gitu. Nah, biasanya do sama while ini bisa kita implementasi ke aplikasi kita yang kemarin. Sebelumnya udah kami kasih tahu kan aplikasi untuk mencari data mahasiswa. Yang case pertama data mahasiswa, yang case kedua untuk mencari nilai mahasiswa. Gitu. Udah ada aplikasinya? Belum ada? Ada. Nah, ini dulu ya. Kalau yang belum ada, liatin aja. Discord. Nah, kalau kita pakai aplikasi yang kemarin, switch. Screen. Nah, kok control print. Wah, apa sih ini aplikasi? Belum segitiga. Kenapa? Oh iya, kalau segitiga. Jumat, John Mayer, Smith. Oke deh, sama deh, makin aja ya, nggak apa-apa ya. Bintang di laptop satunya buatnya. Nama APK-nya apa? APK apa ya? APK aplikasinya TextPad namanya. Wah, berarti ini UAS UTS kemarin kayak mana sih di ini? Bisa screen kan? Oh iya, udah Convertes. Kelihatan? Agak miring banget ya. Tadi Kak Bintang setting dulu sebentar. Ini kayak yang daftar suara. Iya. Nah, itu suara. Setting bentar ya, display. Digital.
Ini ya, kelihatan lah ya, sedikit ya. Nah ini contoh aplikasinya. Kalau Kak Bintang udah ngasih tau kemarin, sebenarnya ada data nilai mahasiswa. Data mahasiswa kalau Kak Bintang udah jelasin kemarin. Ini karena di laptop satunya Kak Bintang pakai ini aja. Nah tapi kita yang bahas adalah struktur penggunaan do sama while-nya. Nah di sini kalau konsep programnya sama nilai mahasiswa sama, itu ada case 1, 2, dan tombol exit. Nah tapi di sini Kak Bintang ganti pakai yang segitiga aja nggak apa-apa. Nah, di aplikasi ini itu ada perulangan sebuah menu. Angkat dulu. Nah, ini dia. Gimana? Nggak kelihatan nih, bisa. Shoot kedua-dua, kelihatan? Kan ya. Nah, jadi di ini hilangin dulu deh. Nah, jadi aplikasinya ini ada penggunaan switch case, terus penggunaan scanner, terus ada input module scanner 2, scanner, lalu ada switch case, switch sama case, segala macam bla 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 sama kayak kemarin. Nah, sekarang kita bakal coba karena ini aplikasinya running cuma sekali, misalkan gini, kontrol 1, kontrol 2. Nah, ini aplikasinya jalannya baru sekali. Jadi kalau kita jalan aplikasinya, kita masukin nama, terus npm bla 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 bla, misalkan lingkaran jari-jarinya. Nah, ketika program sekali berjalan habis itu selesai, langsung muncul press NK to continue. Berarti programnya berakhir gitu. Kalau kita tekan apa-apa dia bakal close. Nah, gimana caranya kita lakukan perulangan untuk aplikasi yang tadi? Nah, jadi di aplikasinya atau di codingannya itu kita gunakan perintah do sama while. Karena kita pengen nentuin nih, kita perulangannya mau dari perintah dari codingan yang mana? Gitu. Nah, di sini Kak Bintang bakal mau ketika program berulang kedua kalinya atau ketika second running atau berjalan kedua kalinya, Kak Bintang pengen ngulang dari daftar rumus MTK gitu. Jadi ketika nanti di kontrol 2, nah dia langsung masukin, kita bakal ngulang ke menu yang ini gitu. Ketika program kedua kalinya berjalan. Nah, berarti di perintah do-nya kita letakkan di bagian atasnya. Di sini taruh ujung dulu biar tahu bedanya. Do buka kurung awal. Nah, lakukan perulangan. Apa yang mau diulang? Kita bakal ngulang dari menu daftar rumus MTK, ini dari sini, sampai dengan yang paling terakhir. Nih, sampai sini. Gitu. Nah, berarti batasannya kita taruh di paling bawah, di sini. Tutup kurung, while. Gitu. Kondisinya apa? Kondisinya adalah karena di sini kita masukin ada menu pilihan, yaitu ada tombol exit di angka 0, berarti while-nya adalah kita pakai kata pilih. Gitu. Itu enggak maksudnya. Karena pilih di sini, variabel ini itu mewakili kode yang ada di atas ini. 1, 2, 3, 4. Gitu. Pilih angka 1, berarti dia masuk ke case ke 1, itu lo segitiga. Pilih 2, dia larinya close lingkaran. Pilih 3, 4, dan 0. Makanya, di kondisinya kita pakai kondisinya menggunakan variabel pilih. Karena di sini ada kode exit, yaitu angka 0. Makanya kita pakai kondisinya, kita pakai pilih, kita copy aja. Pilih, kita taruh di bagian while. Kondisinya. Pilih apa? Agar dia pernyataan bentuknya jadi false atau false, kita kasih aturan tidak sama dengan 0. Jadi selama kondisi ini bernilai true, kita nggak ngetikin angka 0, program bakal terus berjalan. Selama kita nggak ngetikin angka 0, program akan terus berjalan atau terus berulang. Selanjutnya gitu. Kita coba. Berarti kita lihat ya, yang berulang untuk kedua kalinya adalah dari daftar rumus sampai dengan mencetak siapa yang inputin datanya, nama sama npm. Kita tes kontrol 1 dulu, kita kontrol 2, jalanin programnya. Kita inputin namanya, npm bla 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 bla. Kita pengen cek rumus lingkaran, cek kodenya 2, masukkan jari-jarinya 10. Program running lagi untuk kedua kalinya. Setelah dia mencetak yang minta
untuk diinputkannya adalah username-nya bintang, NPM-nya sekian. Gitu. Ketika program kedua kalinya berjalan, dia langsung mencetak daftar rumus MTK-nya lagi. Sesuai dengan perintah do yang kita letakkannya di mana. Nah, ini bisa kita jalanin lagi nih. Misalkan rumus segitiga, 1 kodenya. Enter, masukin rumus alasnya. 10, 10, enter. Dia ngulang lagi. Lihat, ngulangnya dari daftar rumus MTK. 2. Jadi 2. Jadi program bakal terus berjalan tanpa berhenti. Kecuali kita setting tadi adalah untuk ketika kita masukkan angka 0, programnya berhenti. Muncul press any key. Gitu. Jadi kalau udah muncul press any key itu continue, berarti programnya udah nggak berjalan lagi atau loopingnya stop berarti di situ. Nah ini konsep perulangan menggunakan dual itu enaknya seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan do-nya mau dari mana perulangannya dan batasan sampai mana mau diulangnya. Nah, di dalam while itu bisa tentukan tombol berapa yang kita munculkan atau mau kita setting gitu. Halo yang Beb. Nah, di sini ada 2 aturannya, yaitu di case 0 itu adalah system.exit untuk mengakhiri programnya. Yang kedua ada while pilih tidak sama dengan 0. Ini untuk menghentikan perulangannya. Gitu. Kita bisa lihat. Berhenti perulangan. Yang ini berhenti program. Gitu. Nah jadi kami bisa ngecilin sedikit ya fontnya ya, biar kelihatan semua. Jadi di case 0 ini dan sama pilihan 0 ini boleh beda angkanya. Tapi mempunyai fungsi yang berbeda. Misalkan yang pilih ini kita ganti jadi 9 deh. Gitu. Kita jalanin lagi nih. Kontrol 1. Kontrol 2. Start dulu. Kita masukin namanya kayak tadi. Bintang. NPM-nya. Kita pengen cari luas lingkaran, klik 2, enter, jari-jarinya 2 juga, muncullah hasilnya. Yang inputin bintang, sekian gitu. Misalkan pengen cari lagi luas segitiga, 1, kelasnya, tingginya, muncul. Nah, coba kalau kita tekan angka 0, sistem titik exit, 0, enter. Programnya berhenti. Kenapa? Berhenti. Kita ketikin angka 0. Diakhiri dengan 0. Bukan dong. Kenapa? Diakhiri. Diakhiri dengan angka 0. Enggak, kenapa? Iya, kenapa dia dengan angka 0? Nih, tadi kan kalau 0 stop programnya ya. Nah, kita coba running lagi. Tapi untuk yang ini kita tekan angka dari perulangannya ya, yaitu angka 9 ya. Bintang, NPM-nya, misalkan luas lingkaran 2, muncul, coba tes luas segitiga, masih berulang. Nah, untuk stop perulangannya kita tekan angka 9, karena tadi pilihan tidak sama dengan 9. Di enter, programnya berhenti. Tapi dia muncul ini, pilihan hanya ada nomor 1, 2, dan 3, dan nama usernya adalah bintang, NPM-nya adalah sekian. Gitu. Ada bedanya? Kalau 0 tadi muncul nggak ininya? Enggak. Tapi kalau angka 9, dia muncul. Nah, apa yang dapat dari logika yang ada sekarang? Kalau menurut kalian? Karena di program itu cuma ada pilihan 1, 2, dan 3. Ya. Pertanyaannya, kenapa kalau 9 ini muncul, 9 ini muncul, kodenya 9, tapi kalau dia 0, dia nggak muncul sama sekali ini. Kenapa? False. Benar, false. Terus? Muncul. Terus kenapa ini muncul? Yang satu jawabannya benar, yang tadi. Nah, yang pertanyaan kedua, kenapa ini muncul? Nih, yang ini muncul. Yang pakai?
Ya, gitu. Jadi jawabannya, Kak Bintang benerin ya, sedikit ya. Jawabannya benar. Yang pertama adalah karena angka 9 ini nggak ada di dalam case. Karena nggak ada dalam case, hanya ada 1, 2, 3, dan 4, dan angka 0. Nggak ada dalam case, maka dia muncullah pilihan hanya ada nomor 1, 2, dan 3. Gitu. Atau pernyataan defaultnya. Jawaban yang kedua adalah kenapa ya di sini muncul nama user dan npm-nya? Karena angka 9 itu hanya memberhentikan perulangannya saja. Sedangkan di perulangannya itu kita setting adalah batasannya ini masuk ke dalam perulangan namanya. Makanya ketika perulangannya berhenti, dia mencetak angka ini juga. Gitu. Ketika perulangannya berhenti, ketika angka 9 ini kecetak. Kenapa? Karena masuk ke dalam perulangannya. Gitu. Bedanya Kak, kok angka 0 tadi enggak? Kenapa? Karena 0 ini menggunakan perintahnya resistant titik exit, yaitu adalah pemberhentian semua program. Jadi meskipun kita bawahnya ada banyak program di bawah sini, entah perulangan, entah penambahan, pengurangan, tapi kalau diketikin angka 0, programnya berhenti. Mau apapun program di bawahnya, ketika kita ketikkan angka 0, dia berhenti programnya. Bedanya itu. Sistem titik exit memberhentikan semua proses yang ada di program, sedangkan kalau masuk ke dalam kondisi loopingnya tidak sama dengan 9, itu memberhentikan perulangannya saja. Tapi kalau masih ada proses di atasnya atau di bawahnya, itu tetap bakal kecetak. Karena ini digunakan untuk membalikan posisi ke atas lagi. Gitu. Jadi kalau bentuk dasarnya, kalau ada looping, jadi kalau dasarnya ketika ada inputan data, jadi proses, bla bla bla. Nah, di sini ada proses namanya division atau looping, misalkan itu adalah tidak sama dengan 9. Proses ini dia bakal balik ke atas lagi. Prototipnya kayak gitu. Kalau ini bentuknya dia true, dia balik ke atas seperti itu. Kalau dia false, dia balik ke atas. Karena dia nggak ada penuh. Tapi kalau si customer ketika angka 9, dia langsung ke end program. Programnya berhenti. Atau di dalamnya sini, teman-teman masukin lagi perintah sebelum perulangan ya, itu ada yang tadi sistem titik exit dalam kurung kan. Nah, program ini dia langsung merambah ke end program. Jadi kalau di bawahnya ada perulangan lagi atau ada looping balik ke atas, dia nggak eksekusi karena dia langsung paling bawah. Berarti ini semua program yang ada di codingannya. Tapi kalau dia looping, selama dia bernilainya false, dengan arti angka 9, dia langsung balik ke atas lagi. Begitu terus. Alurnya? Nah, kalau di sini ke bidang ganti angka 10 boleh nggak? Boleh ya, karena berarti si programnya itu perulangannya bakal berhenti di angka 10. Gitu. Nah, jadi ada dua cara, boleh di sini ketikin angka 0. Nah, tapi kalau angka 0 dia nggak nyetak bawahnya, gitu. Dia langsung berhenti programnya. Makanya di sini kadang menggantikan angka lain untuk menggantikan si programnya. Makanya kalau udah pakai looping, biasanya default ini diisinya kosong, gitu. Agar dia nggak kebaca. Pilihan hanya ada 1, 2, 3. Nah, kalau ini kita hilangin, programnya bakal gini jadinya. Default tadi itu nggak kita kasih sistem out print, kita kosongin aja. PM terus segitiga plus alas tingginya berapa, lalu kita pen berarti programnya itu berapa tadi 10, enter. Bukan 10, berapa sih tadi? Oh 0 ya, belum, ini 0 berarti program berarti sorry, kita ganti dulu angkanya kita ganti jadi 10 ya, Pro 1. Nah, tapi di sini defaultnya kita hilangin, gitu.
Defaultnya kita hilangin, kita nonaktifin. Jadi programnya namanya npm, terus kita cek rumus luas lingkaran, rumus luas segitiga. Nah, ketika kita pengen berhenti angka 10, ketika di enter, dia langsung munculin tuh namanya. Nama usernya siapa, npm-nya berapa. Nah, biasanya kalau contoh program begini itu ada di kasir-kasir biasanya. Misalkan kasir ini penjualan gitu, penjualan hari ini di hari Jumat. Nah, login yang pertama dia pakai itu pasti bakal menutup nutup buku penjualan pada hari itu juga. Gitu. Atau single apa namanya? Single account lah. Jadi, pertama kali dia daftar menggunakan akunnya siapa. Nah, ketika programnya berhenti atau aplikasi tokonya mau tutup, dia ngecek, oh terakhir kali si yang pakai adalah usernya namanya adalah bintang, npm adalah sekian. Gitu. Nah, biasanya aplikasi menggunakan sistem yang kayak gini. Terakhir kali dia login siapa dan berapa kodenya. Gitu. Tapi dia bakal muncul ketika programnya udah closing, tutup buku, istilahnya katanya gitu. Pada hari itu juga. Gitu. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau saya belum paham? Ya? Nah, kalau kemarin temennya ada yang nanya tuh, Kak, saya pengen coba ngulangnya dari bagian nama juga, gimana caranya? Nah, kalau kita pengen ngulang dari bagian nama juga atau dari awal kali program, ya kita tinggal pindahin do-nya aja di bagian masukkan nama di sini. Jadi ketika program kedua kalinya berjalan, dia ngulang dari bagian namanya juga, gitu, sesuai dengan peletakan do pertama kalinya. Nah, jadi masukkan nama lagi tuh dia. Plus 2, jadinya 2. Nah, dia mengulangnya dari masukkan nama Anda. Kan bintang, npm 123. Terus masukkan plan Anda, luas lingkaran. Nanti 2. Nanti ngulang lagi tuh masukkan nama Anda. Misalkan namanya lagi ganti jadi Gita. npm-nya sekian. Nah, ketika nanti udah milihin data, dia tercetaklah nama Gita. Kenapa? Karena ngulang dari user terakhir kali dia login siapa. Itu bukan pertama kali dia login siapa. Sampai sini jelas? Jelas ya. Ada yang bertanyakan? Sampai sini? Teman-teman online? Oke dah. Tanyakan? Atau masih ada yang bingung? Perulangannya? Karena mulai besok kami nggak bahas perulangan lagi, kita bakal bahas yang namanya ketika data array. Oke, terakhir materi sampai mana di kelas Parobi? Yang kemarin. Kemarin yang hari ini tugas ya? Enggak masuk. Tugas. Tugasnya di sini apa? If else kah? Atau mas udah sweet case? Tugasnya apa bentuk? Kelihatan nggak? Di muka, karena tinggal copy paste aja. Biasanya gitu ke kalian. Tapi Sweetcase sudah masuk belum ke materi Parobi? Sweetcase. Sudah apa belum? Sudah. Sweetcase sudah ya? Gabungan. Oh, enggak. Sweetcase sama if. Itu aja gabungannya. Apa bagaimana nih? Gabungannya ya? Berarti kayak tugas yang nggak bintang kasih kemarin ya? Sama kan kayak gitu juga ya? Atau soalnya sama lagi jangan-jangan?
Kalau terakhir kami minta ngasih juga materi kemarin Squid Case sama If Majemuk juga. Begini. Jangan ini kalau kamu beda jangan ikutin. Ya, nggak ada namanya. Bukan kasih nama. Oke, sekali lagi, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, jadi kami kasih kisi-kisi ya buat minggu depan belajar yang namanya Ray. Jadi takutnya kami minggu besok nggak bisa ngisi materinya karena ada beberapa kegiatan yang cukup padat. Jadi nanti kalau sempat kami apa, tapi kemungkinan besok masih masuk ya minggu depan ya. Takutnya nggak masuk aja kami di hari Jumat besok. Ya, oke, kalau nggak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan hadir kelas offline maupun online. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.